Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muka surat 395 dari kitab Rasail wa Mabahis. Alhamdulillah wa salawatullah wa salamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna nara ta'ifatal hasyawiyah. Hasyawiyah itu asal makna saki-baki daripada segala-galanya. Hasywu itu isi daripada yang ada dalam lembaran kain. Jadi kalau kita buat coat, kalau kita buat baju, atau dengan jaket, atau dengan jas, itu dengan kapas yang ada di dalam itu namanya hasyw. Jadi kumpulan saki-baki daripada manusia yuhawiluna, berusaha mentakfirkan umat Nabi Muhammad dari waktu ke waktu, dari munasabah kepada munasabah. Itu hanya disebabkan karena mereka ziarah kubur dan bertawassul dengan para wali-wali Allah. Kesalahan mereka itu karena hanya dua saja. Satu karena ziarah kubur, yang kedua bertawassul dengan Ibnul Farid, bertawassul dengan Imam Abil Hasan Asyadili. Ibadallah, rijalallah, abituna li ajlillah. Satu lagi kasih seperti itu. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Bi Rasulillah yang pertama, wa rijalin min bani alawi yang kedua. Ini pun juga tawassul. Apakah kira-kira disebabkan karena dengan tawassul tadi itu sudah memberikan laluan kepada kita untuk kita mentakfir umat, dan juga untuk kita menghalalkan darah mereka, dan juga menghalalkan harta kekayaan duit yang mereka miliki. Dan inilah yang berlaku pada waktu itu. Sehingga terdapat sejumlah berapa daripada penduduk Mekah, daripada penduduk Madinah, dan juga daripada penduduk Arab Saudi secara khusus yang terpenggalkan kepala mereka disebabkan karena ditakfir oleh kumpulan Wahabi yang ekstrim pada waktu itu. Ini disebut dengan ubadil kubur. Jadi misalnya seperti pada waktu kita di Mesir, kita di Mesir, ataupun juga dengan jemaah jikit yang datang daripada Nusantara. Kalau pada waktu kita mendengar khutbah yang disampaikan, ceramah yang disampaikan, atau juga dengan majelis ilmu, majelis zikir, hampir tidak ada satu majelis pun yang terluput, yang terlepas daripada sebutan kuburiyin, atau tentang tawassul, ataupun juga tentang perkara-perkara bidah yang kita lakukan. Jadi kata beliau itu adalah kumpulan hasyawiyah, kumpulan hasyarat daripada manusia yang mentakfirkan umat min hinin ila akhar, disebabkan karena mereka ziarah kubur, disebabkan karena mereka bertawassul. Faka'annahum bidzalika asbahu, seakan-akan mereka tadi itu sudah sama dengan penyembah-penyembah berhala. Hasyahum min dzalik, itu satu hal yang mustahil. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini aku ingin menyebutkan ara' daripada para ulama, dan juga ulasan dan ungkapan daripada hukama, dan juga perbedaan antara tauhid dan syirik, dan juga perbedaan antara syirik dan ibadatil awthan. Di samping saya akan sebutkan argumentasi dalil-dalil yang kuat daripada Al-Quran, dan juga daripada hadis dan ijma' daripada ulama, yang dapat kita buktikan bahwasanya dengan perantaraan ayat dan juga dengan perantaraan hadis sahihah itu membuktikan tawassul jangankan membawa kepada syirik, jangankan membawa kepada satu perkara haram. Justru tawassul termasuk daripada perkara yang dituntut. Kalau pada waktu dengan kita dibolehkan bertawassul dengan amal, cobalah dengan mereka merenung sejenak. Mudah-mudahan ada yang mengikuti pengajian dan pertemuan kita pada malam hari ini, atau juga yang masih ada syak dan kebimbangan di dalam hati tentang masalah tawassul, tentang kebolehan atau tidaknya. Coba dengan kita berbicara dengan bahasa akal. Zikir dari mana datangnya, ibadah dari mana datangnya, tasbih dari mana datangnya, sembahyang dari mana datangnya, puasa dari mana datangnya. Itu kesemuanya daripada anggota, kesemuanya itu daripada syakhsin salihin, daripada seorang yang arif, daripada manusia yang mulia di sisi Allah. Yang berbicara itu adalah mulut. Hasbi Rabbi, mulut.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mulut takbir, Allah Akbar, tangan ibadah dengan sembahyang, ibadah dengan puasa, itu semuanya kesan daripada pergerakan anggota seseorang. Jadi pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah, apakah kita berbakti kepada kedua ibu dan bapa, apakah dengan sedekah yang kita sedekahkan, ataupun juga dengan amalan nusuk yang kita laksanakan, ataupun juga dengan aktiviti-aktiviti ibadah lainnya, itu kesemuanya tidak lebih daripada hasilatil jism. Itu tidak lebih daripada kesan pergerakan anggota tubuh daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku. Tidak ada ibadah kalau tidak ada manusianya. Tidak ada zikir dan tasbih kalau tidak ada orangnya. Jadi kalau macam itu, cobalah dengan kita dengan bahasa yang sehat, dengan pemikiran yang terbuka, kira-kira mana yang lebih afdal? Apakah manusianya atau dengan zikirnya? Apakah dengan mulut yang bercakap atau itu dengan bagian daripada anggota yang terdiri daripada sejumlah sekian anggota lebih daripada mulut? Kemampuan daripada mulut itu cuma hanya satu saja, tapi kemampuan daripada tangan dengan pergerakannya, kemampuan daripada kaki dengan langkah-langkahnya, kemampuan daripada otak dengan merunung dan bertafakurnya, kemampuan daripada hati dengan mencerna dan juga dengan meniatkannya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ibadah dengan hati, ibadah dengan tangan, ibadah dengan kaki, ibadah dengan mulut, ibadah dengan mata, ibadah dengan telinga, tidak terhitung banyaknya. Ini kesemuanya kesan daripada jasmani yang sehat. Kalau kalian mengatakan tawassul dengan amal khair-khair saja dan itu diperbolehkan atas landasan hadis cerita yang 3 orang yang termasuk ke dalam gua, satu bertawassul karena dia berbakti kepada kedua ibu bapanya, yang satu bertawassul karena dia memberikan harta dan gaji kepada karyawannya atau juga kepada upahannya, kemudian yang ketiga dia sanggup untuk menahan nafsu dan juga meninggalkan keinginannya, sehingga dengan permintaan tubuh juga dengan duit yang diinginkan oleh sepupunya tadi itu diberikan secara tulus ikhlas karena Allah. Alhamdulillah, ketiga-tiganya dapat selamat daripada gua dan juga terselamat daripada bahaya dan kematian. Oke, itu kita sepakat. Tapi bagaimana dengan kalian mengatakan tidak boleh bertawassul dengan ashkhas? Kalau kita katakan Allahumma inni atawassalu bi salati, atawassalu bi shaumi, atawassalu bi dzikri, atawassalu bi ibadati khair. Tapi kalau kita atawassalu bi fulanin, aku bertawassul dengan Imam Abil Hasan, aku bertawassul dengan Imam Ahmad Al-Badawi, aku bertawassul dengan Imam Abil Abbas Al-Mursi, bertawassul dengan Anbiya wal Mursalin, itu tidak boleh. Jadi permasalahannya sekarang, kalau dengan bahasa akal, kalau dengan bahasa rasional, sebagaimana dibolehkan kita bertawassul dengan amal, tentu lebih lagi kalau kita bertawassul dengan orangnya. Sebab amalan itu tidak lebih daripada cawangan daripada manusia, cawangan daripada zat. Zat lebih afdal daripada amal. Dari mana datangnya amal kalau manusianya tidak hidup? Dari mana datangnya amal kalau manusianya tidak ada? Salafi kalau tidak mau mengaku kalah pun paling tidak toleransi lah, jangan sampai orang dikafirkan. Kan begitu. Asri kalau tidak paham, udah nggak usah ngaji. Buat apa punya PhD kalau tidak mau mengerti dan juga tidak paham? Masih tetap juga umat ini mau dikatakan sesat. Tidak masalah kita punya pandangan yang berbeda, tapi jangan sekali-kali dengan kita, baik itu dengan tulisan, dengan ungkapan dan juga dengan pembahasan, mentadlil, mentabdi kumpulan-kumpulan atau juga kebanyakan daripada kaum muslimin yang terbabi dengan perkara-perkara khilafiyah. Khilafiyah menurut antum, tidak ada landasan hukum menurut kalian, tapi menurut kami di sana terdapat beberapa dalil yang kuat yang membuktikan bahwasanya keduri ahwa, bahwasanya doa kunut, bahwasanya zikir nyaring, bahwasanya zikir berjamaah, bahwasanya tawassul itu termasuk daripada perkara yang masyru'. Jadi sekarang kita bukan berbicara dengan nafsu dan juga bukan berbicara dengan emosi, tapi kita berbicara dengan landasan hukum daripada Al-Quran, hadis dan pendapat daripada ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqulu musta'inan billahi jalla wa'ala
rasanya ini atahaddatsu huna an mas'alati tawassul allati hiya wasilatu du'atihim. Aku di sini berbicara tentang tawassul yang itu adalah merupakan wasilah, sarana dai-dai mereka untuk menuduh umat ini bil kufri wa dhalal. Itu dijadikan laluan. Memang begitu hakikatnya, itu realiti yang tidak boleh mereka ingkari. Dengarkan saja ceramah daripada bin Basnya, Utsaiminnya, sudah meninggal itu semuanya, Allah yarhamu. Juga tidak ketinggalan dengan Saleh bin Fauzan, juga tidak ketinggalan dengan Jamil Zainu, dan juga tidak ketinggalan dengan Wahabi dan dengan ekoran yang ada di sana sini. Pembicara mereka di seputar tawasul. Justru kumpulan orang yang bertawasul, kumpulan orang yang berziarah kubur, itu dalam bahasa mereka dan juga dalam bahasa tulisan disebut dengan al-quburiyin. Saya diantara daripada kumpulan al-quburiyin. Antum yang selalu berziarah ke makam Imam Syafi'i, ke makam Sayyidina Husain, al-quburiyin. Tuh, istilah yang mereka gunakan. Jadi kuburian itu masih ringan. Tapi kalau kita tanyakan kuburian itu apa maksudnya? Artinya penyembah kubur. Kenapa? Karena meminta dengan penghuni kubur. Karena dengan kita bertawasul dengan al-arifina billah, Allahumma bihi wa bijahihi ajilana bin nas wa bil faraji, Allahumma inna natasalu ilaika bijahi hadzal nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi makanihil azim an tulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik. Itu tawassul dengan jahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, dengan dalil yang pertama, kalau kalian mengatakan boleh bertawassul dengan amalan, amalan itu adalah cabangan, kesan daripada zat, kesan daripada manusianya, daripada syakhsiyah al-mutawassal bih. Tentu dengan manusianya lebih afdal. Sebab kalau dengan amalan itu adalah sebagai salah satu kesan daripada perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan yang terkesankan daripada diri seseorang itu bukan hanya satu. Kalau dengan Al-Quran itu daripada mulut. Kalau dengan haji itu adalah dengan anggota. Kalau dengan sembahyang, anggota juga dengan mulut. Jadi kalau dengan salah satunya saja diperbolehkan, bagaimana kalau pada itu dengan kumpulan daripada sejumlah sekian organ yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Maula jalla wa ala wabtaghu ilaihil wasilah. Tuntutlah ilallahil wasilah. Wasilah itu secara makna am, wasilah dengan ashkhas, wasilah dengan amal. Tidak boleh dibeda-bedakan antara ashkhas dengan amal. Sebagaimana kita dibolehkan bertawasul dengan amal, ya Allah dengan puasaku, ya Allah dengan ibadahku, ya Allah dengan zikir dan tasbihku, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Pertemukanlah aku dengan calon atau dengan teman hidupku secepatnya, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bisyahril haram wal baitil haram wal maqam wa bisyahri Ramadan wa bil Qur'anil ladzi unzil. Aku bertawassul dengan itu semuanya, ya Allah. Mudah-mudahan aku mendapatkan teman hidupku yang seia, sekata, senada dan yang seirama, cantik ya Allah, ramah ya Allah, mulia. Tersudah, itu tawassul. Baik. Jadi kalau boleh tawassul dengan ibadah, macam mana tidak boleh kita bertawassul dengan orangnya? Ibadah itu adalah subbagian daripada orangnya. Wal farqu qala balil mutabadiru minal mutawassil bi syar'i huwa dha wa dhak rahmata qawli kulli muftarin afaq. Al mutabadir yang terlintas dalam benak kepala sesiapa saja, takrif dan definisi daripada tawasul, tawasul dengan manusianya dan juga tawasul dengan amalan perbuatannya. Membedakan antara yang hidup dengan yang mati itu la yasdur, itu tidak akan wujud dan tidak akan mungkin kecuali mimma yantawi ala i'tiqadi fana'il arwahil muaddi ila inkaril ba'si. Ini pembahasan agak dalam sedikit. Jadi kalau mereka katakan sebenarnya sih kami tidak mengatakan tawasul itu tidak boleh secara mutlak, cuman yang tidak boleh itu tawasul kepada yang sudah meninggal. Sebab dengan Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dan juga dengan Arabi bertawasul dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khair saja kalau pada itu dengan kalian bertawasul dengan para anbiya yang masih hidup.
bertawasul dengan ulama yang masih hidup, sementara datang bertawasul kepada yang sudah meninggal, kepada yang sudah mati. Jadi itu yang kami tidak terima. Oh, kalau macam itu berarti dengan kalian membedakan tawasul dengan yang masih hidup dan juga dengan tawasul yang sudah meninggal. Yang membedakan antara hidup dan yang mati itu tidak akan muncul illa kecuali bagi kumpulan yang mengiktikadkan ila fana'il arwah, yang menganggap dan yang mengiktikadkan akan lenyapnya roh seseorang setelah mati, al-muaddi ila ingkaril ba'as. Jadi kalau kita katakan dengan seseorang yang meninggal, jadi bukan cuma hanya sekedar dengan kematian itu berpindah daripada alam kepada alam, tapi dengan manusia itu sudah lam yuzkar, sudah tidak ada sebutannya lagi, sudah tidak ada rohnya lagi, sudah tidak ada nyawanya lagi. Kalau kita katakan seperti itu dengan pana al-mutlaq, ya kita sependapat dengan kalian. Tapi kami punya keyakinan tidak seperti itu. Kami punya keyakinan manusia pada waktu meninggal dunia, yang meninggal atau hakikat daripada mati itu cuma perpisahan antara roh dengan jasad. Yang dengan jasadnya panak dan hancur, sementara dengan rohnya tetap utuh dan abadi. Jadi dengan seseorang yang punya kedudukan, dia bukan cuma punya kedudukan pada waktu dia masih hidup, dia juga punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta setelah dia mati, hatta pada waktu dia meninggal dunia. Apakah hormat kita kepada Nabi pada waktu Nabi kita masih hidup? Apakah ta'zim kita kepada Rasul pada waktu dengan baginda masih hidup? Tentunya tidak. Ta'zim kita, hormat kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Nabi kita langsung ataupun juga kepada syariat Nabi, itu tidak ada perbedaannya baina hayati wa mamatihi wa ala di'ah, dan itu juga ikut dakwaan intifa'il idrakatil juz'iyyati minan nasi ba'da mufaraqati ahlil badan. Itu juga berlandasan kepada dakwah yang mengatakan bahwasanya dengan zat itu sudah tidak ada ihsas, sudah tidak mengetahui dengan perkara-perkara yang berlaku. Sementara kemarin dengan beberapa rakaat hadis dapat kita buktikan, yang mati itu mendengar, yang mati itu menyahut, yang mati itu mengetahui, yang mati itu merasa seronok, yang mati itu merasa terhibur, yang mati itu merasa bahagia. Oh, makcik tahu pada tiap kali saya datang, iya, saya seronok sekali dan bergembira sekali. Macam itu juga dengan kawan-kawan yang di sampingku, mereka sangat-sangat seronok sekali, sangat-sangat bergembira sekali dengan kunjungan Anda pada tiap hari Sabtu atau juga pada tiap hari Jumat. Itu cerita. Mereka tidak mau dengan cerita-cerita semacam itu, tapi kita katakan itu bukan 1, 2, 3, 4. Itu terdapat beberapa cerita mutawatir daripada ibadillahis shalihin. Selain daripada itu kita mengucapkan salam kepada mereka. Selain daripada itu ternyata ada hadis kita temukan, si mati merasa terganggu dengan segala gangguan yang mengganggu kepada orang yang masih hidup. Jadi kita punya keyakinan yang meninggal dunia tidak lebih daripada perpisahan atau perpindahan daripada alam ke alam dan perpisahan antara roh dengan jasad. Sementara yang namanya idrak, yang namanya perasaan itu abadi, kekal dan selama-lamanya. Maka dengan demikian, saat ketika dengan kita bertawasul, baik kita bertawasul kepada yang hidup atau kita bertawasul dengan yang sudah meninggal, itu tidak ada perbedaannya. Sebab makana daripada seseorang, kedudukan daripada seseorang yang mulia, bukan hanya kemuliaannya pada waktu dia masih hidup, juga kemuliaannya setelah dia meninggal dunia. Amma syumulul wasilati bil ayatil mazkurati litawassul bil ashkhas. Sementara tentang kesyumulan wasilah wabtaghu ilaihil wasilata, itu perintah Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk kita bertawasul, dan itu juga mencakupi tawasul kita dengan ashkhas. Falaisa bira'yin mujarrad, itu bukannya semata-mata daripada pendapat. Bal huwa ma'khudun minal umumil lughawi fahasbu, wala huwa bima'khudin minal umumil lughawi fahasbu, dan bukan cuman hanya diambil daripada keumuman lafaz semata-mata, akan tetapi justru itu yang ma'thur daripada Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ba'da an tawassala Allahumma inna natawassalu bi ammi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami bertawasul dengan pak saudara, dengan paman baginda Rasul Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Hada perkataan Sayyidina Umar, itu yang kita kasih garis bawah.
Hada wallahil wasilatu ilallah azza wa jalla. Ini betul-betul sarana dan koneksi yang paling besar manfaatnya untuk kita mendapatkan ijabat dan doa wal qabul minan maula jalla wa ala, sebagaimana di dalam kitab Al-Isti'ab Ibn Adil Bari. Oke, sekarang untuk mentakwilkan ayat atau untuk menafsirkan ayat, wabtahu ilahil wasilah, mohonlah dengan perantara wasilah, berwasilahlah kamu pada tuh kita memohon dan meminta kepada Allah, bukan hanya wasilah dengan amalan saleh, juga wasilah dengan ashkhas yang beranggapan seperti itu, bukan diistimbat daripada ayat semata-mata, akan tapi daripada perbuatan salah satu daripada khulafa ar-rasyidin yang mengatakan hada wallahi al-wasilatu ilallah. Wa amma sunnatu paminha, kita sampai pada pukul 10 saja untuk kitab yang pertama. Wa amma sunnatu, sementara daripada sunnah, sementara daripada hadis Utsman ibni Hanif, hadis Utsman ibni Hunayf bitasghir, Hunayf radhiyallahu ta'ala wa bi, ya Muhammadu inni tawajjatu bika ila rabbi. Tengok bahasanya, ya Muhammadu, maksudnya ya Rasulullah, aku bertawajuh dengan baginda ila rabbi, kepada Tuhanku. Aku bertawajuh dengan baginda kepada Allah. Begitu yang Nabi kita ajarkan doa tawasul kepada salah seorang sahabat yang buta, wa bi tawassulu bi syakhsi, atawajjahu bika bi Rasulillah, bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Berarti tawasul kita dengan zat, tawasul kita dengan jahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tawasul yang semacam itu bunyinya Nabi kita ajarkan kepada seorang laki-laki yang buta, ya Rasul, doainlah saya. Nabi kita bersabda, kalau ente boleh sabar, tabah dengan derita dan juga dengan ujian yang menimpamu, tentu itu lebih afdal. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang diuji Allah dengan kedua biji matanya, maka tidak ada balasan baginya selain daripada surga nanti pada hari kiamat. Tapi tetap saja dia tidak seronok. Coba pejamkan mata, macam mana rasanya? Kita yang sudah pernah melihat, terus kita pejamkan mata kita macam mana. Jadi kita nak berjalan susah, nak menuju pintu pun juga susah, kasut selipar tidak nampak, kita pun juga tidak kelihatan, semuanya tidak jelas. Kenapa? Karena kita tidak melihat. Jadi apa? Dengan seseorang yang sudah pernah melihat, jelas rasanya dia tidak boleh hidup kalau pada itu dalam keadaan gelap gulita semacam itu. Sehingga dengan sahabat tadi itu nekat juga meminta dan memohon kepada Rasul agar didoakan. Apa yang Nabi kita bagikan? Apakah Nabi kita doakan? Tidak. Supaya jangan sampai kumpulan-kumpulan salafi seenak-enaknya saja mentakwilkan hadis, kata mereka itu Rasulullah doakan. Tidak, Nabi kita tidak mendoakan. Nabi kita ajarkan doa, suruh dia berdoa. Bukan Nabi kita yang mendoakan. Kalau Nabi kita mendoakan, tidak ada masalah khilaf antara kami dengan kalian. Nabi kita pada waktu itu tidak mendoakan dia. Yang Nabi kita lakukan, Nabi kita suruh dia berwudu, Nabi kita suruh dia mandi, kemudian berwudu, kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian Nabi kita ajarkan satu doa yang isi kandungan daripada doa tadi itu bertawasul dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi tawassulu bi syakhsi, ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi, wa sarfuhu an zahiri tahrifun lil kalimi an mawadhihi bihawa. Wa amma kaunu istijabati du'a'id dariri bi du'a'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ghairu mazkur fi riwayah. Kalau ditakwilkan dan dikatakan istijabah doa dharir itu karena Nabi kita yang mendoakan, itu tidak ada dalam rangkaian riwayat. Justru dengan nas yang maksur yang warid daripada Rasul, Nabi kita ajarkan doa tawassul kepada orang buta yang berkenan. Dan 2 buah dalil. Wa warada aidan fi hadis Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad adalah ammatar Rasul, mak saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah memelihara baginda Nabi. Jadi setelah meninggal dunia, Nabi kita masuk mendahului beliau ke dalam kubur. Kemudian Nabi kita berbaring di liang lahat beliau. Nabi kita berbaring di dalam liang lahatnya dan seraya berdoa, selamatkanlah Fatimah binti Asad, berikanlah rahmat keampunan kepadanya,
bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli. Nabi kita bertawasul bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli, dengan kemuliaan rasulmu dan juga dengan kemuliaan para nabi-nabi rasul yang terdahulu. Rijalul hadis siqah. Siwa Rawh ibn Salah, Hakim mengatakan thiqah ma'mun. Ibnu Hibban zakarahu fi thiqat wa huwa nasun, itu merupakan nas yang tidak membedakan antara tawassul dengan yang hidup dan juga dengan tawassul dengan yang sudah meninggal. Mana dia tawassul dengan yang masih hidup? Rasulullah. Mana tawassul dengan yang sudah meninggal dunia? Al-anbiya'i min qabli, nabi-nabi yang sebelum aku. Allahumma inni wa fi hadisi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa hadha tawassul bis muslimina 'amatan ahya'a wa amwata. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan kehormatan dan kemuliaan orang-orang yang memohon dan yang meminta kepadamu. As-sa'ilin alaik. Sa'ilin jamaah daripada sa'il. Baik dengan sa'il yang masih hidup atau dengan sa'ilin yang dahulu, sejak kala, sejak abadi, sejak daripada zaman baginda Nabi sampai kepada detik kita sekarang. Sejumlah berapa yang meminta, sejumlah berapa yang berjalan, sejumlah berapa yang memohon, sejumlah berapa yang berharap, Nabi kita bertawassul dengan kumpulan tersebut. Doa yang kita baca pada waktu kita pergi ke masjid, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik wa hada tawassul bil muslimin ammatan. Qal wa ala tawassuli bil anbiya, tawassul dengan para nabi-nabi dan salihin, hidup dan mati, jarat al ummatu tabaqatan ba'da tabaqatin, itulah yang berlaku dan itulah yang diamalkan oleh umat daripada generasi kepada generasi. Dan perkataan Sayyidina Umar, inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina, itu membuktikan inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina, sesungguhnya kami bertawassul kepada engkau ya Allah dengan pak saudara Nabi, dengan paman baginda Rasul. Nas ala tawassuli sahabati bis sahabah, itu membuktikan tawassul bukan hanya setakat boleh dengan para anbiya, bukan hanya setakat dibolehkan dengan para nabi-nabi dan rasul, juga dibolehkan tawassul kepada para aulia, sahabat dengan sahabat. Bihi insya'ut tawassul bi syakhsil Abbasi ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Di samping juga perkataan daripada sahabat, kunna natawassalu, pada waktu Nabi kita masih hidup dengan jahar Rasul, tapi setelah Nabi kita meninggal dunia mereka bertawassul dengan pak saudara Nabi. Itu membuktikan dengan menggunakan bahasa kun adalah kami. Berarti yang bertawassul itu bukan cuma 2, 3, 4 orang, sejumlah sekian daripada para sahabat. Fayakunul ma'na anna sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kanu yatawassaluna bi fihi sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa ba'da luhuqi bir rafiqil a'la ila amir ramadah. Dan itu dapat kita buktikan riwayat pada muka surat 398, qala hadis Malik ada fi maji'i Bilal bin al-Harits as-sahabi ila qabri Rasulillah, ini di zaman Sayyidina Umar. Sebelumnya, wa man hawala inkara jawazi tawassul bil anbiya ba'da mautihim, muka surat 397 alinea kedua, yang berusaha ingkar tentang keharusan tawassul dengan para anbiya setelah mereka meninggal dunia, beralasan karena dengan Sayyidina tidak bertawassul dengan baginda Nabi pada waktu itu. Coba tengok, kalian itu tak paham, baca tapi tidak mengerti. Apa kira-kira? Kalau memang tawassul dengan yang menjatuh boleh, kenapa dengan Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib pada waktu itu? Itu yang membuktikan bahwa bertawassul dengan yang sudah mati itu tidak boleh. Mana buktinya? Perbuatan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak datang ke kubur Nabi, tidak bertawassul dengan para anbiya. Justru dengan beliau, Allahumma inna natawassalu bika bi ammi nabiyyika. Jadi dengan Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kita katakan antum tuh kurang garam. Qala, apa maksudnya? Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, itu bukan beranggapan karena tidak boleh bertawassul dengan yang sudah meninggal, bukan beranggapan karena tidak boleh bertawassul dengan baginda setelah Nabi kita sudah wafat, karena Nabi kita sudah wafat, tidak. Itu untuk memaklumkan kepada kalian semuanya sebagaimana bertawassul boleh dengan para anbiya,
bertawasul dengan salihi hadil ummah, dengan orang-orang saleh, dengan para aulia pun juga seperti itu. Kenapa? Sebab kalau memang tafsiran daripada kalian itu benar, tidak akan mungkin ada dengan salah seorang daripada sahabat Nabi melakukan tawasul yang semacam itu setelah Nabi kita wafat. Satu yang mengambil riwayat daripada riwayat yang kita baca sebelumnya, riwayat daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Utsman bin Hunayf, dan juga riwayat daripada Bilal ibn al-Haris yang kedua-duanya itu melakukan tawasul dengan baginda setelah Nabi kita wafat. Kita baca qala wa fi'lu Umar innama yadullu ala anna tawassula bi qarabatir rasulil ahya'i jaizun ka jawazi bin nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ghairu. Qala fi al-isti'ab bayan sabab istisqa'i Umar bil Abbas haitsu yaqulu fi inal arda ajdabat ijdaban syadida, sesungguhnya bumi atau dengan musim kemarau yang bersangatan fi ahdi Umar zaman ar-ramada wa dzalika sanata sab'a asyrata faqala Ka'bun ya amiral mu'minin. Jadi saat ketika berlakunya musim kemarau landang, kemarau panjang, maka pada waktu itu dengan Sayyidina Ka'bul Ahbar memberitahukan atau menyarankan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, inna bani Israel ya amiral mu'minin, Banu Israel apabila mereka ditimpa musim kemarau atau kemarau panjang, idza asaba mithla hadza, itu dengan mereka istasqau bi asabatil anbiya, mereka akan beristisqa atau memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karabat, dengan asabah para nabi-nabi dan rasul. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau macam tu, ini dialah dengan paman baginda, inilah dia dengan pak saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidu Bani Hashim. Maka dengan Sayyidina Umar pun datang mendekati Sayyiduna Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dan pada waktu itu dengan beliau bertawasul dengan Sayyiduna Al-Abbas. Halistaban al-an, apakah sudah jelas dengan anda bahwasanya istisqa Sayyidina Umar dengan Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib itu bukan disebabkan karena kematian daripada baginda, tidak, akan tetapi menerima saran daripada Ka'ab yang mengatakan Banu Israel sebelumnya kalau berlaku benda-benda yang semacam ini maka dengan mereka akan bertawasul dengan keluarga para nabi-nabi dan rasul. Qala istisqa Umar bin Abbas lam yakun min jihati anna Rasulullah mayitun la isma'u nidaan wala jahla indallah, hasya lillah hada illa ifkum muftara. Mana buktinya? Dapat kita buktikan dengan hadis yang di sini. Ceritanya seperti apa? Qala fi maji'i Bilal ibn al-Haris as-sahabi ila qabri Nabi ayyamal qahti fi zamani Umar. Jadi pada peristiwa yang berbeda, tapi pada musim kemarau itu juga Sayyiduna Bilal ibn al-Haris karena sudah merasa gelisah sekali dengan keadaan yang berlaku, suasana gersang, semuanya jadi kering, binatang ternak jadi kurus, tanaman pun juga sudah tidak dapat dimanfaatkan, tanaman mereka sudah kering, binatang ternak mereka jadi kurus, kehidupan semakin gersang. Maka pada waktu itu datanglah Sayyiduna Bilal bin Haris. Kemana datang? Ila qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seraya menyeru, ya Rasulullah. Ini menyeru Nabi setelah Nabi kita wafat. Ya Rasulullah, istasqilah li ummatik. Istasqilah, mohonlah agar Allah turunkan hujan untuk umatmu. Istasqilah li ummatik fa innahum qad halaku, mereka hampir binasa. Jadi setelah dengan omongan percakapan semacam itu daripada Sayyidina Bilal ibn al-Haris, ya Rasul istasqi, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu. Nabi kita datang dalam mimpi beliau, faqalati Umar, datangin Umar dan sampaikan salamku kepadanya dan beritahukan kepada mereka sekejap lagi hujan akan turun. Nasun, kejadian tadi itu adalah merupakan dalil yang membuktikan bahwasanya sahabat bertawasul dengan Rasul setelah Nabi kita wafat. Wa hadza min ghairi nakirin minhum, tidak ada seorang pun yang komplain tentang kejadian yang berlaku, dan hadis diriwayatkan dengan sanad yang sahih.
Utsman bin Hunayf. Kana hadis Utsman bin Hunayf qala wa kadzalika hadis Utsman ibn Hunayf fi ta'limi du'a al-hajati sabiq dzakarahu liman kana lahu hajatun inda Utsman ibn Affan wa fihi at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Jadi kejadian yang tadi itu pada waktu Nabi kita masih hidup, Nabi kita ajarkan doa kepada Utsman bin Hunayf yang buta atau kepada seorang darir. Doa tadi itu juga beliau ajarkan kepada seseorang di zaman Khalifah Utsman ibn Affan yang punya hajat dan keperluan kepada beliau. Jadi dengan seorang laki-laki itu mundar mandir, bolak-balik, hajat beliau tidak dilayan, keperluan beliau tidak terpenuhi. Jadi pada waktu itu berjumpa dengan Utsman bin Hunayf, ente ingin tahu tak, ingin mau tak anak bagikan satu amalan. Dulu pernah ada dengan seorang laki-laki buta datang meminta kepada Rasul agar Allah kembalikan pandangannya, dan Nabi kita ajarkan doa seperti ini. Kalau ente nakkan doa tersebut itu, aku akan mengajarkannya. Jadi dengan doa tadi itu diajarkan kepada orang yang ada hajat kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah dengan doa tawasul tadi itu dibaca, Allahumma inni atawassalu ilaika bin nabiyir rahman nabiyil huda. Ternyata pada hari itu juga Sayyidina Utsman memberikan layanan sepatut dan sewajarnya kepada laki-laki yang berkenaan. Jadi hajah maqdiyah, hajat beliau pun terpenuhi pada hari itu. Ketemu pada esok harinya dengan Utsman bin Hunayf. Utsman, ana makasih banyak. Terus terang saja sejak beberapa minggu yang lepas tuh, jangankan untuk menunaikan hajatku, tengok aku saja tak mau. Tak bisa kita bukan talat, ha? Tanya apalagi tengok saja tidak. Jadi anda terima kasih banyaklah karena dengan anda berkenan untuk jadi wasilah untuk menyampaikan. Dan kata Utsman, anda tak ketemu dengan khalifah, anda tak jadi koneksi kamu, anda tak jadi wasilah kamu, dan juga tidak jadi wasitah. Seperti yang saya katakan, doa itu pernah dibaca dan diajarkan oleh baginda kepada seorang buta, dan dia langsung melihat seketika itu juga. Jadi bukan disebabkan karena aku bersimbah, karena aku datang sebagai perantara berbicara kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman melayan anda dengan elok tadi itu. Tidak, bukan karena itu. Aku tak ketemu dengan Sayyidina Khalifah. Itu adalah berkat kesan doa yang telah ana ajarkan. Di sini ada beberapa ungkapan. Saya cukupkan sampai di sini. 8 di bawah. Imam Syafi'i pernah bertawassul dengan Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi pernah bertawassul dengan kubur Imam Ahmad lil istisqa di Dummalin A'ya al-Atibba, mazkur di dalam Hikayah Mansurah lil Hafiz Adhiya Al-Maqdisi Al-Hambali. Ceritanya ada satu dumal, ada satu bisul yang dengan pakar spesialis perobatan tidak ada satupun yang sanggup untuk membantu dan juga untuk menolongnya. Jadi pada waktu itu dengan beliau bertawassul ke kubur, beliau sapukan ke batu nisan kubur Imam Ahmad, disabukan ke batu nisan kubur Imam Ahmad ibnu Hanbal, fasyafahullahu bisababi dzalik. Nah sekarang yang ingin kita tanyakan kepada mereka, apakah seumpama Imam Syafi'i, apakah seumpama Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi, apakah seumpama Imam Ahmad ibnu Hanbal, apakah seumpama dengan para sahabat tadi itu sebenarnya dikatakan ubadul kubur, penyembah-penyembah kubur. Wa amma min jihatil ma'qul, di situ ulasan daripada ulama ahli akidah, ulasan daripada ulama ahli tauhid yang diantaranya Al-Imam Fakhrur Razi, At-Taftazani, Al-Jurjani wa ghairuhum, untuk urusan akidah, untuk urusan boleh atau tidaknya apakah itu sebagai suatu akidah yang wajib kita imani ataupun juga tidak. Sarlahu bi jawazi tawassuli bil anbiya'i was salihin ahya wa amwata wa ayyu safiqin yastati, siapa kira-kira yang sanggup untuk menuduh mereka itu sebagai penyembah-penyembah kubur atau pengajak umat kepada perkara yang membawa kepada syirik. Jadi tadi dengan beberapa rangkaian hadis yang beliau sebutkan, hadis daripada Utsman bin Hunayf, hadis daripada Fatimah binti Asad, dan juga hadis daripada Utsman bin Hunayf yang menceritakan tentang kejadian itu juga dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan, dan juga hadis daripada Bilal ibn al-Haris
itu beliau ungkap kembali secara lebih tuntas dengan sanad-sanadnya dan juga dengan ulasannya daripada muka surat 404. Begitu juga dengan tawasul daripada Sayyidina Umar yang telah kita sebutkan tadi. Di antara daripada yang menarik pada muka surat 405, ungkapan daripada dua orang imam hafiz, yaqtadi ala wahmi may yahum qailan inna tawassula bih wa talabud du'a minhu wa inna tawassulu bid du'a. Imam Ibnu Hajar menafikan itu tidak paham nas saja yang mengatakan bahwasanya maksud daripada perkataan doa tadi itu Nabi kita yang berdoa. Tidak, itu bukan doa yang Nabi kita baca, tapi doa tawasul yang Nabi kita ajarkan kepada orang yang berkenaan. Qala wa yusta'nasu fit tawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam bima dzakarahu al-Imamul Baghawi wa ghairu min ahli tafsir. Wa kanu min qablu yastatihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Apa maksudnya? Jadi menurut Imam Baghawi, tafsir daripada ayat tersebut itu menceritakan tentang perilaku daripada orang-orang Yahudi. Kalau mereka dihadapkan dengan suatu problem, dihadapkan dengan suatu masalah, maka mereka akan bertawassul dengan Nabi al-Mab'us di akhir zaman. Soalnya ada musibah kubra, mungkin mereka dilanda banjir, gempa bumi, atau satu ujian dahsyat, satu problem yang memang tidak boleh dielakkan, maka orang-orang Yahudi tadi itu akan bertawassul, ya Allah, fa inna natawassalu ilaika, kami bertawassul dengan Engkau ya Allah, dengan Nabi akhir zaman yang akan dibangkit nanti di akhir zaman. Kanu yastatihuna, istiftah memohon kemenangan, ayat yastansirun, mereka memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala waktu mereka berperang, alal ladina kafaru wa kanu min qabl yastatihun alal ladina kafaru falamma ja'ahum, tapi saat ketika Nabi kita dibangkit, kafaru bihi, akhirnya mereka kafir. Qala falamma ja'ahum ma arafu bi kafaru bih. Maksud daripada ayat min annal yahuda kanu idza hasabahum amrum wadahamahum, dan mereka dilanda atau diserang oleh musuh, mereka akan bertawassul dengan memohon dan meminta kepada Allah bin nabiyil mab'us bi akhir zaman allati najidu bi sifati fit Taurat fakanu yunsarun. Dan dengan tawassul mereka kepada Nabi akhir zaman sebelum Nabi kita dilahirkan, ternyata dengan mereka Allah berikan suatu kemenangan. Semacam mana juga dengan tawassul Nabiullah Adam alaihissalam dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu pun juga menurut ulama kedudukannya sahih. 407 nanti dibaca sendiri tentang cerita kemarau landang, kemarau panjang, dan cerita daripada Umayyah, siapa tadi, Bilal bin Haris yang mencampakkan, yang melemparkan diri ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat daripada Utsman bin Hunayf pada 408 pun juga dengan rangkaian hadisnya, Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau ya Allah, wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawajjuh kepadamu binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Aku memohon, aku bertawajjuh kepadamu dengan Nabi Muhammad Nabi rahmah. Terus dengan menggunakan ya khitab, ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi bi hajati. Ya Muhammad, aku bertawajuh dengan engkau kepada Allah agar tertunaikan hajat keinginanku. Itu membuktikan tawassul dengan zat, tawassul dengan jahnidah kepada baginda, itu tidak akan membawa kepada syirik sebagaimana yang diduga oleh mereka. Hadis yang diriwayatkan di atas tadi itu, kata beliau, sahahahu jama'atun minal ummat, jumlah bilangan mereka tidak kurang daripada 15 orang hafiz. Jadi jangan lagi menurut Albani atau menurut bin Bas atau menurut bin Utsaimin hopas, ada khamsat, ada 15 ulama hafiz yang memang betul-betul hadis di kepala mereka dalam jumlah bilangan bukan 1000 atau 2, ratusan ribu hadis dengan sanad dan matanya, isi makna dan maksudnya, begitu juga dengan rawi-rawinya.
itu ada di kepala mereka. Tidak kurang daripada 15 orang ulama hafiz selain daripada al-mutaqaddimuna minhum seperti Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim, Tabrani, Abi Nu'aim, Baihaqi, Munziri, kesemuanya itu mengatakan hadis tersebut kedudukannya sahih. Hada wabillahi taufiq.